Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 28 April 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Itu penegasan Yesus menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi yang bertanya, "Berapa lama lagi engkau akan membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakan terus terang." Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, dalam seluruh karya, dalam seluruh pelayanan pengabdiannya untuk orang-orang miskin, mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya, mereka yang ditinggalkan, mereka yang jauh dari sentuhan kasih dan sayang, mereka yang sakit dan sekarat di Kalkuta, India. Bunda Teresa dari Kalkuta, saudari-saudara, tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pahlawan orang miskin, sebagai pejuang kemanusiaan, sebagai penyelamat kaum papa. Bunda Teresa hanya bekerja dan terus bekerja. Dia melayani dan terus melayani, siang dan malam, untuk mewujud nyatakan cinta kasih Yesus Kristus di antara orang-orang semacam itu. Pekerjaan-pekerjaannya sungguh menyentuh lubuk hati manusia yang terdalam. Tapi juga menyentuh hati banyak orang untuk ambil bagian dalam karya-karya pengabdiannya itu. Pekerjaan-pekerjaannya yang menyentuh hati, menjawab kebutuhan terdalam dari manusia yang menderita inilah yang memberi kesaksian tentang siapa dia itu yang namanya Bunda Teresa. Sekarang menjadi Santa Teresa dari Kalkuta. Tak ada yang tidak mengenal dia di seluruh dunia. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus dalam seluruh pengajaran, dalam seluruh karya-karyanya di tengah dunia, berkeliling, mengajar, dan berbuat baik, tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias. Tak pernah Yesus memproklamasikan, "Sayalah Mesias. Percayalah saya Mesias." Tidak pernah. Dia berjalan, dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari tempat ke tempat, sambil berbuat baik. Justru pekerjaan-pekerjaan itulah
yang memberi kesaksian tentang Yesus. Namun orang-orang Yahudi yang bertanya, mereka tidak percaya. Kalau dasarnya orang sudah tidak percaya kepada kita, penjelasan macam apapun menjadi tidak perlu untuk mereka. Itu buang-buang waktu saja. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dari buah karya kita, orang dapat mengenal siapakah kita, identitas kita. Karena itu, saudari-saudara, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana Kristus, kita juga membawa hati Tuhan itu kepada banyak orang melalui karya-karya kita, melalui pekerjaan-pekerjaan kita, melalui pelayanan-pelayanan kita. Biarlah melalui karya-karya itu, pengabdian, kesaksian hidup kita, orang tahu siapa kita tanpa harus mengatakan, saya ini adalah pengikut Kristus, saya ini Katolik. Sebab siapapun pengikut Kristus harus hidup menurut cara hidup Kristus. Itulah yang memberi kesaksian tentang kita. Dari pekerjaan-pekerjaan, orang mengenal siapa Yesus. Dari kesaksian-kesaksian hidup kitalah orang mengenal siapa Yesus di dalam diri, di dalam penghayatan iman kita. Karena itu saudara-saudari, masuk akal ketika orang mengatakan bahwa jangan menjelaskan agamamu kepada saya. Jangan jelaskan imanmu kepada saya. Biarlah saya melihat agamamu, saya melihat imanmu melalui tindakan-tindakanmu. Saudari-saudara, selamat berkarya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, melayani hari ini dimanapun Anda bekerja. Pastikan bahwa kesaksian hidupmu hari ini mempertegas, menjelaskan identitasmu sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau meneguhkan kami melalui firman-Mu, bahwa dari pekerjaan-pekerjaan kamilah, dari kesaksian hidup kamilah, orang mengenal siapa kami sebagai pengikut-Mu. Kuatkan kami, agar kami senantiasa berusaha untuk rendah hati, melakukan karya-karya baik kepada siapapun, dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.